أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang bab aqidah dan juga bab tauhid yang merupakan pelajaran yang sangat penting sekali dan sangat urgen sebagai pegangan hidup kita di dunia ini, hadirin sekalian, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, sering kita mendengar aqidah. Apa itu aqidah? Aqidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang, sesuatu yang dipercaya oleh seseorang, yang merupakan perbuatan hati, ya, keyakinan hati, dan kemudian hati ini membenarkannya. Sedangkan yang dimaksud aqidah secara istilah, hadirin sekalian, beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, ya, pada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, atau yang disebut dengan rukun iman. Inilah pembicaraan masalah aqidah. Sedangkan syariat ini, syariat Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama i'tiqadiyah dan yang kedua adalah amaliyah. Ya, i'tiqadiyah yang berkaitan, hadirin sekalian, dengan keyakinan. Terutama kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini beserta isinya, termasuk kita dan juga bangsa jin. Allah lah yang berikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di alam ini. Maka inilah yang disebut dengan i'tiqadiyah, ya, keyakinan. Makanya kalau kita memahami Allah itu sebagai pencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini, maka dia berhak untuk diibadahi. Ya, selain dia adalah makhluk, ya, makhluk tidak berhak untuk diibadahi karena makhluk ini punya kekurangan dan dia dicipta. Maka kita harus menyembah, beribadah kepada pencipta alam ini, Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang memahami rububiyah Allah berarti dia memahami uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Allah yakhluq wa yaqdir wa yarzuq. Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. Ini pengertian rububiyah, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluhiyah adalah af'alul ibad ilallah, perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah.
seperti ibadah harus kepada Allah, istighatsah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah minta pertolongan juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ikhlas ya, dan tawakal menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah, perbuatan manusia kepada Allah. Maka di saat manusia memalingkan ini semuanya kepada selain Allah, maka dia beribadah kepada selain Allah, maka dia dihukumi dengan musyrik, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, minta tolong bukan pada tempatnya. Maka yang dikatakan zulm, kezaliman. Syirik itu dikatakan apa? Kezaliman, dan kezaliman yang sangat besar. Ya, zulmun azim, sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ya, karena syirik itu perbuatan zalim yang sangat besar. Hadirin sekalian, zalim ada 3 macam. Ya, yang pertama zalim lillah, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik, berbuat kufur. Ya, ini kezaliman yang sangat besar, dan ini tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau pelakunya itu tidak bertobat sebelum mati. Dia terancam dengan siksa neraka selama-lamanya. Hadirin sekalian, di akhirat kelak. Ya, yang kedua adalah zalim linnas. Adzulmu linnas, berbuat zalim kepada manusia, membunuh, mencintai, memfitnah, mengolok-olok, mengambil uang yang bukan miliknya, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang lainnya kepada manusia, berbuat kriminal, manipulasi dan sebagainya. Ini zalim kepada manusia, dan ini harus minta maaf. Ya, dan dia harus mengembalikan uang kalau dia pernah mencuri uangnya orang. Ya, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan ambil kebaikan-kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Ini bahaya, dan inilah hakikat daripada kerugian seseorang. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, atadruna manil muflis, tahu kalian apa itu muflis? Ya, orang yang bangkrut. Maka para sahabat dengan pemikirannya yang masih polos, sahabat mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah la dirhama lahu wala mata. Man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, ya maksudnya adalah orang yang enggak punya uang, enggak punya dirham, enggak punya harta benda. Memang betul, inilah definisi orang yang bangkrut. Tapi bukan seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Hakikat orang bangkrut, kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, Masya Allah, ibadat azimah. Tapi kata Nabi, qad ya'ti daraba hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada. Ya, dia pernah memukul saudaranya, dia pernah memukul, mencederai saudaranya, dia pernah menumpahkan darah saudaranya, dia pernah mengambil harta saudaranya, dia pernah mencaci maki saudaranya, belum minta maaf. Sehingga kebaikan-kebaikan itu ya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dia ma'indahu syai', ma'indahu syai', tidak punya apa-apa. Kalau masih kurang, keburukan-keburukan orang yang zalimi ini diberikan kepada yang menzalimi. Dia diseret ke api neraka. Inilah al-muflis. Hadirin sekalian, ad-zulmu linnas, zalim kepada manusia. Yang ketiga adalah az-zulm li nafsihi, zalim kepada diri sendiri, mencederai diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Ya, al-badan lillah, ini badan milik Allah, harus kita jaga. Ya, tidak boleh seseorang merusak dirinya sendiri, berbuat dosa. Ya, la shalla wa la zakkah, tidak salat, tidak zakat,
ya la yasum Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, hakikatnya dia sebetulnya dia menzalimi apa? Diri sendiri. Hadirin sekalian, ini termasuk bagian kesalahan yang dialami oleh manusia. Itulah syariat. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Amaliyah ini ibadah mahdhah, ya seperti zakat, puasa, salat, ya haji dan beberapa cabang-cabang yang sunnah-sunnah dari syariat Islam ini. Ya itulah syariat Islam. Aqidah, hadirin sekalian, ini penting sekali untuk kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Ini menunjukkan bahwa amal saleh haruslah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua adalah mutaba'atun nabi. Dikatakan amal saleh karena amal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dikatakan amal saleh. Agar diterima lagi harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas, hadirin sekalian. Allah tidak menginginkan seorang hamba berbuat syirik, ya, karena syirik sekali lagi kezaliman yang sangat besar yang membuat musibah demi musibah di negeri ini karena masih banyak orang berbuat syirik, ya. Di dunia ini hadirin sekalian banyak orang, sebagian mereka menyembah nabi, ada menyembah malaikat, ada menyembah api, ada menyembah binatang, ada menyembah binatang, bintang-bintang di langit, benda-benda langit, ya. Ada sama sekali yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ateis. Orang-orang ateis. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu lebih cenderung untuk berbuat mungkar. Emosinya tinggi, ya, dia tidak peduli. Berpikirannya radikal. Ya, makanya orang-orang ahli filsafat itu pikirannya radikal. Ya, dia tidak mau dibatasi apapun, ya, semaunya dia. Dia mau enggak percaya sama Tuhan, dia enggak mau nikah, ya terserah. Pikirannya radikal, hadirin sekalian. Susah untuk diatur. Ya, jiwanya kemana-mana. Enggak tenang orang seperti ini. Ya, karena dia menyelisih fitrahnya. Ya, orang yang tidak mengenal Allah lebih cenderung untuk berbuat dosa besar, berbuat maksiat, ya. Maka kita disuruh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembicaraan masalah akidah. Ya, kita makhluk yang diciptakan oleh Allah dan ini dasar kita. Jangan lupa kita mengenal Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat baik kepada kita selama ini, hadirin sekalian. Mengutus para rasul-rasul. Ya, Rasul mengajarkan kepada kita Al-Kitab wal Hikmah. Hikmah yakni as-sunnah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus setiap umat ini seorang rasul. Ya, tugas mereka mendakwai manusia agar i'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Taghut itu kullu man ubida min dunillah. Setiap apa saja yang diibadahi selain Allah, maka dia taghut. Fir'aun taghut karena dia menyuruh manusia untuk menyembahnya. Syaitan, iblis taghut, ya, karena apa? Mereka menyuruh manusia untuk taat, ya, mengikuti jalan-jalannya. Maka syaitan taghut, iblis taghut, ya, dukun-dukun itu taghut. Ya, dan orang-orang yang memaksakan kehendak kepada manusia agar berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia taghut juga. Ya, nah inilah definisi taghut. Ini banyak sekali tapi diringkas oleh para ulama. Taghut itu kullu man ubida min dunillah fahuwa radin. Orang yang diibadahi, ya,
diibadahi oleh orang, disembah oleh orang dan dia ridho, maka dia apa? Taghut. Hadirin sekalian, taghut orang-orang yang diancam oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Sedangkan sumber akidah Islamiyah ada dua, yaitu Alkitab was Sunnah. Kitab Al-Quran maksudnya dan apa? As-Sunnah, yaitu sabda-sabda Nabi, dan sabda-sabda Nabi itu wahyu. Ya hadirin sekalian, kedudukannya sama dengan Al-Quran, bukan yang kedua, sama. Ya, kedudukannya sama karena Nabi juga diberikan wahyu selain Al-Quran, yaitu apa? As-Sunnah. Apa namanya itu? Utitu min Al-Quran wa mislahu ma'ahu. Ala inni utitu wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisalnya, yaitu apa? As-Sunnah. As-Sunnah atau dalam bahasa ilmu hadis, al-hadis. Ya, sunnah wal hadis itu sama. Tapi kalau sunnah menurut ahli fikih adalah sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan dapat apa? Pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Tapi sunnah, kalau kita berbicara akidah, sunnah maksudnya adalah hadis atau petunjuk-petunjuk Nabi. Ya, menurut ahli hadis sunnah adalah apa? Kullu man usnida ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khuluqin. Ya, jadi setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi, ucapannya, sabdanya, ya, atau perbuatannya, atau keputusannya, ya, atau berkaitan dengan body Nabi, bagaimana badannya Nabi, rambutnya Nabi, ya, berkaitan dengan body Nabi, ini semuanya sunnah atau apa? Hadis. Nah, inilah sumber hukum Islam, sumber akidah Islam. Dulu ada istilah Quraniyun, orang-orang yang mengingkari hadis atau ingkar hadis. Kelompok ingkar hadis, mereka hanya percaya sama Quran saja. Ini merupakan kebodohan. Bagaimana dia memahami Islam kalau tanpa sunnah? Al-Quran berbicara secara ijmalan, ya, sedangkan al-hadis, sunnah menjelaskan. Hadirin sekalian, bagaimana orang itu salat dari sunnah. Al-Quran hanya mengatakan fa'aqamas salah, aqamas salah, aqamas salah, dirikan salat. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana doa i'tidal, bagaimana doa iftitah, bagaimana doa rukuk, bagaimana doa sujud, dari hadis. Bagaimana azan, ya, dari apa? Hadis. Maka orang yang mengingkari hadis, ya, bukan muslim, hadirin sekalian. Ya, karena ini wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak ngomong dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, uktub apa yang aku ucapkan. Ya Rasulullah, wa ana aktub anta taghdab. Aku tulis kamu marah ya Rasul. Na'am, uktub, walaupun marah, karena tidak keluar dari mulutku ini kecuali hak. Ya, la yakhruj min hadza illa al-haq. Ya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kita dengan Rasulullah. Rasul manusia, kita juga manusia, tapi bedanya dia Rasulullah, utusan Allah, turun kepada dia tiap hari wahyu. Sedangkan kita enggak turun wahyu, hadirin sekalian. Rasul yang dipercaya oleh Allah, turun wahyu, maka kita harus hormati, kita harus cintai orang ini, bukan orang sembarangan. Kalau kita masuk surga, ingin masuk surga, bahagia dunia wal akhirah, ikuti orang ini. Ya, ikuti ucapannya, ambil ucapannya, jangan menyelisihi. Menyelisihi kita binasa. Makanya para sahabat mengatakan tidaklah Rasulullah itu meninggal dunia kecuali dia sudah mengajarkan semuanya. Hatta janah ta'irah, ketika satu sayap apa namanya itu burung mengibaskan sayapnya, itu diajar Rasul ilmunya. Min khilafah il khira'ah, min khilafah,
dari urusan negara sampai urusan WC, masuk kamar mandi. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sudah menyampaikan semuanya. Dia ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Menyampaikan semuanya risalah. Apapun disampaikan dari Allah, tidak ada yang disembunyikan. Rasul tidak berkhianat. Walaupun teguran untuk dirinya, ditegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abas wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Yani Rasul menegur Rasulullah gara-gara datang orang yang buta miskin. Abdul bin Maktum datang, ya, Rasul lagi duduk bersama para pembesar Quraisy, orang-orang kaya Quraisy. Datang ini orang miskin ini, buta matanya, ingin belajar sama Rasulullah, memberikan seluruh hatinya. Rasul lagi sibuk sama orang-orang kaya yang belum tentu masuk Islam. Ya, datang orang ini, langsung Rasul bermuka masam dan berpaling. Ya, turun teguran kepada Rasulullah dan dibacakan oleh Rasul kepada para sahabatnya, dan para sahabat menghafal. Turun temurun semua umatnya menghafal ini. Rasul tidak peduli, walaupun ditegur dirinya dibacakan. Kalau seorang manusia misal dikasih surat SP, surat peringatan, berani nggak tunjukkan kepada orang? Mungkin disembunyikan, jangan sampai aibnya terbongkar. Tapi Rasul, dia sampaikan walaupun teguran untuk dirinya, karena dia adalah mubaligh anillah. Dia menyampaikan apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amin, amin man fis sama, ana amin man fis sama. Kata Nabi, aku adalah orang yang dipercaya, ya, oleh yang di langit. Man fis sama, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Rasul di langit. Hadirin sekalian, Rasul maksudnya apa? Allah di langit, bukan Rasul maksudnya. Allah di langit. Ya, sebagaimana dalil ini banyak sekali menunjukkan zat Allah di langit, di atas langit sana. Dan Allah tidak butuh dengan arsy, tapi Allah menciptakan arsy, ya, dengan kehendaknya. Allah tidak seperti makhluknya. Ya, Allah enggak butuh arsy, tapi Allah menciptakan arsy dengan kehendaknya. Tapi kita harus yakini Allah itu di mana? Di atas langit, di atas arsy sana, sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu di atas arsy. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengingkari ini, Allah di atas arsy, fa huwa kafir. Maka dia apa? Kafir karena mengingkari Quran, mengingkari sunnah Nabi, hadis Nabi. Nabi pernah mengetes seorang jariyah. Jariyah ini budak sahaya, masih muda, dan Rasul mengetes, man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Yani aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama. Dia mengatakan Allah fis sama, maka Rasul mengatakan kepada tuannya, sayyidnya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia ini orang yang beriman. Dia tidak mengatakan Allah di mana-mana, sebagaimana orang sekarang berbeda-beda tentang Allah. Kalau Anda di jalan tanya orang, di mana Allah? Yang satu mengatakan mungkin yang ngerti Allah di langit, di atas arsy. Yang satu mengatakan Allah di hatiku, Allah di masjid, Allah di Ka'bah, Allah di mana? Di urat nadi kita. Ya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy, thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat, dan seterusnya. Hadirin, ini masalah apa? Akidah, kembali kepada sumber akidah Islamiyah dari Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Nasara ini berpecah menjadi 72 golongan. Ya, orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Ya, Nabi mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahida fil jannah wa hiya al-jama'ah. Ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. 72 finnar, hanya satu
fil jannah wahyal jamaah, kata Nabi, wahya jamaah. Ya, kemudian juga dalam riwayat yang lain yang satu ini kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti siapa? Sahabat-sahabatku. Wa huwa fil jannah, maka dia di surga. Hadirin sekalian, jadi makanya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah karena dia berpegang teguh kepada sunnah, ya, tidak berbuat bid'ah. Lawannya sunnah apa? Bid'ah. Berpegang teguh kepada sunnah, hadis-hadis Nabi, alhamdulillah dikumpulkan oleh para ulama, sudah dibukukan, dicetak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tinggal kita bacain. Hadirin sekalian, sudah dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang munkar, sudah dipilih oleh para ulama. Ini jasa besar para ulama terhadap umat ini. Tinggal kita memilih, membacakan atau belajar hadis-hadis yang sahih. Hadirin sekalian, ya, inilah pentingnya kita belajar as-sunnah supaya kita ahlus sunnah. Dikatakan jamaah karena berjamaah, bersatu, tidak mau berbeda-beda, tidak mau membuat grup-grup lagi. Ya, yang membuat grup-grup lagi ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, alhamdulillah kita muslimin, kita mengikuti Rasul, ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ikut Syiah wala Khawarij wala Jahmi wala Mu'tazilah. Mereka ini bikin grup-grup, dan senangnya manusia dengan grup-grupan ini. Masing-masing grup bangga dengan grupnya masing-masing. Seperti hari ini, hadirin sekalian, bangga dengan pemimpinnya masing-masing. Si umat terbelah, banyaknya golongan-golongan ini, luar biasa. Senang dengan grup-grup baru ini, apalagi di sana tidak masuk teras pimpinan, bikin grup lagi karena dia orang kaya, karena dia pintar ngomong, supaya banyak yang mengikuti dia. Sini enggak terima, bikin grup lagi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap, kata Allah, setiap grup bangga dengan grupnya masing-masing. Terbelahlah umat Islam, terpecah. Ahlus sunnah wal jamaah saja sudah cukup. Hadirin sekalian, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ini enggak dibesarkan? Ya, ini ahlus sunnah wal jamaah, ngikuti sunnah. Kalau disingkat aswaja, mengaku ahlus sunnah tapi enggak mau dengan sunnah. Mengaku ahlus sunnah membenci orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Mengaku aswaja ahlus sunnah banyak berbuat bid'ah, khurafat, syirik. Mana ahlus sunnah? Ahlus sunnah cuma tulisan saja tapi la makna. Ya, inilah yang dikatakan oleh Nabi yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah Nabi, ngikuti. Kalau beramal sesuai dengan sunnah Nabi, ada dasarnya, ada. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak mau berpecah belah. Tidak mau berpecah belah, hadirin sekalian. Nah, ini dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting sekali kita belajar tentang ahlus sunnah wal jamaah ini, hadirin sekalian, untuk membawa kepada akidah yang benar. Karena banyak sekali penyimpangan akidah hari ini. Ya, dari semenjak dulu juga orang menyimpang dari akidah yang benar. Ya, ada berapa sebab di sini orang menyimpang dari akidah yang benar. Yang pertama adalah al-jahlu bid-din, bodoh masalah agama. Berapa banyak di antara kita pandai masalah dunia, ilmu ini, ilmu dagang, tijarah, siasah, politik, tapi masalah agama bodoh. Ya, ini sangat disayangkan, hadirin sekalian, karena orang yang bodoh dalam masalah agama cenderung untuk berbuat jahat, cenderung untuk berbuat dosa, tidak peduli, enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, sebab orang menyimpang dari akidah yang benar adalah ta'assub. Ya, ta'assub a'ma, yaitu fanatik buta. Ya, diwarisi oleh bapak nenek moyangnya seperti itu. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin itu sangat fanatik terhadap budaya, sangat fanatik terhadap nenek moyang mereka. Ya, dikatakan di sini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun.
Ya, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, wahai orang Quraisy, taatilah Allah, taatilah aku sebagai Rasulnya. Mereka mengatakan apa? Kami hanya mengikuti apa yang telah dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya, apakah mereka mengikuti begitu saja, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, tidak mendapatkan petunjuk. Ya, tidak semua nenek moyang harus diikuti, hadirin sekalian. Kalau nenek moyang peradaban tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak boleh diikuti. Ya, walaupun menamakan dengan istilah kearifan lokal atau budaya atau apa, tapi isinya kesyirikan, tidak boleh diikuti, hadirin sekalian. Dan ini bahaya. Nabi memberantas kearifan lokal. Ya, tapi tidak semuanya. Ada yang dipertahankan. Orang Arab tidak semuanya rusak. Ya, daripada Romawi, Persia itu kebanyakan rusak. Makanya Allah pilih Nabi yang terakhir dari Arab. Arab ini banyak keunggulan-keunggulan daripada Romawi dan Persia. Masih memiliki kepolosan, ya, keluguan, keberanian. Orang Arab ma'ruf bisyaja'ah, terkenal dengan berani. Ya, kemudian mereka ma'ruf bi iqramid dhiyafah, menghormati tamu luar biasa mereka. Ma'ruf menghormati tamu luar biasa orang Arab. Kemudian yang kedua, mereka adalah karim, khayyir, dermawan, yang tidak dimiliki bangsa-bangsa yang lain saat itu. Ya, luar biasa mereka ini. Kemudian mereka sangat peduli sama nasab, yang bangsa-bangsa lain mungkin tidak peduli. Mereka kuat dalam masalah nasab, hadirin sekalian. Nabi mengatakan, alimu auladakum nasab, ansabakum, ajari anak-anak ke nasab mulai kecil. Ini sunnah, supaya tahu siapa misalnya, siapa kakeknya, pamannya, bibinya. Ya, ini termasuk ajaran Islam. Ini mulai jahiliyah mereka mengenal ini, hadirin sekalian. Ya, dan mereka mengenal kehormatan-kehormatan, ya, sikap-sikap yang mulia. Jadi yang terlibat dalam zina, ya, dan yang rusak-rusak itu menengah ke bawah di zaman jahiliyah itu. Tapi yang menengah ke atas mereka tidak berbuat itu. Ya, mereka ini orang-orang mulia. Walaupun mereka ini jahiliyah, menyembah berhala, maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Maka kita enggak boleh membenci Arab secara keseluruhan. Yang kita benci Abu Jahal tidak apa-apa, Abu Lahab tidak apa-apa, tapi semuanya di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita benci? Hadirin sekalian, ada nabi-nabi dari bangsa Arab, Nabi Syuaib, Nabi Hud, ya, Nabi siapa? Nabi Saleh, anbiya min al-Arab. Kemudian kita membenci Nabi, ya, kalau dia ngerti, ya, karena kebencian bisa kufur. Hati-hati, hadirin sekalian. Yang kita benci yang salah. Semuanya bangsa-bangsa punya pribadi-pribadi yang baik, ada pribadi-pribadi apa? Yang tidak baik. Yang kita benci itu yang tidak baik, hadirin sekalian. Wala kita kepada orang yang baik, barok kita kepada orang yang tidak baik. Jangan kita terlalu emosi, ya, fanatik. Ini apalagi kalau sudah masuk politik, ya, ini bahaya sekali. Kemudian ini fanatik yang tidak dibolehkan. Ini yang membuat orang sesat karena fanatik suku, ya, seperti Amr bin Hisham, Abu Jahal pernah mengatakan, saya tahu Muhammadin Rasulullah yang baca kitab luar biasa, tapi kita selalu bersaing sama Bani Hashim. Kabilah saya, suku saya bersaing sama sukunya Muhammad. Kalau mereka ngasih makan sama orang-orang haji, kita juga kasih makan. Ya. Kalau mereka berbuat baik, kita juga berbuat baik. Ternyata kita kalah hari ini. Di kalangan mereka ada nabi, di kalangan kita tidak ada nabi. Berarti, ya, benci, harus kita benci dia. Karena fanatik sama kesukuan itu yang membuat dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sukunya itu tidak ada seorang apa? Nabi, sedangkan dari Bani Hashim ada seorang apa? Nabi. Fanatik, hadirin sekalian. Tidak boleh, ya, terlalu berlebihan. Kalau fanatik sama agama, iya, harus orang fanatik dengan agamanya. Islam agama yang baik,
ya, yang benar. Selain Islam tidak ada yang benar, kebatilan. Ini keyakinan, harus fanatik. Kalau enggak bahaya. Ya, enggak boleh terlalu fanatik terhadap agama ini, nanti tambah bodoh. Lah, itu perkataan menyesatkan itu. Orang semakin belajar agama semakin bagus. Ya, semakin bagus. Kemudian hal-hal yang membuat orang menyimpang dari agama ini, akidah yang benar ini adalah ghulu fis salihin, melampaui batas dalam mencintai para wali, orang-orang saleh, dan mereka menganggap wali ini seakan-akan seperti Allah, mempunyai sifat-sifat Allah, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memberikan rezeki, bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Kita menghormati ulama, tapi jangan berlebihan. Ulama ini kalau mengikuti Allah dan Rasulnya kita terima, tapi kalau omongannya jauh daripada hadis, jauh daripada Quran, tidak boleh kita terima. Ulama, walaupun dia ulama, setiap selain Nabi boleh diterima pendapatnya, boleh ditolak. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ketika dia mengajar di Masjid Nabawi, dia mengatakan kullu qaulin yu'khadhu minhu wa yuraddu alaih. Setiap ucapan boleh diterima, boleh ditolak. Setiap pendapat. Anda punya ustaz, kalau ngomong boleh ditolak, Anda jangan tersinggung. Kalau ucapannya enggak sesuai dengan Quran dan hadis, boleh ditolak. Tidak usah marah. Tapi kata Imam Malik, kalau yang ini jangan. Wa asyara biqabrin Nabi, dia menunjuk kuburan Nabi. Ini yang dikubur di sini, maksudnya Nabi Muhammad, jangan ditolak. Celaka kamu, binasa kamu. Ya, Nabi kalau ngomong jangan ditolak. Kalau yang lainnya tidak apa-apa, fair, terbuka. Hatta Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka semua sepakat. Kullu qaul, yani setiap pendapatku, ucapanku, fatwaku tidak sesuai dengan Quran hadis, buang ke tembok sudah. Enggak usah kalian pikirkan, buang aja. Mereka siap seperti itu. Mereka ulama salafus saleh menunjukkan, hadirin sekalian, tidak maksum ucapannya manusia kecuali Nabi, Nabi, karena itu wahyu dari Allah. Makanya ulama itu kalau berbicara jangan lepas daripada qala Allah wa qala Rasul. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau ngomong ngalor ngidul, ya guyon, softo, jangan dengarkan. Walaupun dia tokoh. Kalau bicara agama loh ya. Kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau agama harus qala Allah wa qala Rasul. Bukan pendapat ini. Bukan pendapat, hadirin sekalian. Kalau pendapat ini pendapat thayyib. Kalau begitu terserah saya mau mengikuti atau tidak. Kalau pendapat. Tapi qala Allah wa qala Rasul ikuti. Kalau enggak diikuti celaka kan, binasa. Ya, binasa. Hadirin sekalian. Wala yazighu anha illa halik, kata Nabi. Kalau enggak mengikuti petunjukku binasa, kata Nabi. Siapapun binasa, hancur dia kehidupannya. Jadi jangan berlebihan terhadap mereka, sebagaimana diingatkan oleh Allah dulu, hadirin sekalian, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh asyra qurun, 10 generasi. Wahum ala tauhid, ala Islam, semuanya masih muslim. Walaupun ada perbuatan dosa, ada zina, ada khamr, ada, tapi belum namanya syirik, itu tidak ada. Tapi tiba-tiba ada syirik, pertama kali ada syirik di muka bumi ini, gara-gara ghulu fis salihin. Dulu di zaman Nabi Nuh itu ada 5 ulama, Wadda wa Suwa'a wa Yahutha wa Ya'uqa wa Nasr. Haula ulama, katanya siapa? Ibnu Abbas. Fi qaum Nuh, di kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu, ketika mereka mati, dibangun kuburannya ini. Dibangun, dibesarkan, belum disembah masih. Didatangi ulama, mereka ini ulama, katanya setan begitu. Kemudian
datang iblis setelah generasi berikutnya tambah bodoh, mereka lupa ilmu. Iblis mengatakan, mereka ini ulama, kalian ini harus menghormati mereka. Bagaimana cara menghormatinya? Bikin patung seperti wajah mereka. Bikin apa? Patung. Oh ya, dibikinkan patung. Belum disembah Mas ya, belum disembah. Dibikin patung di tengah kota, di setiap suku-suku mereka dibikinkan patung ulama. Setelah datang generasi berikutnya tambah jauh dari agama, datang lagi iblis. Kalian harus menghormati mereka ini. Dulu ayah-ayah kalian bikin patung. Tahu mereka ini bukan orang biasa, ulama. Kalian harus sembah itu patung. Kemudian disembah. Apa hadirin sekalian? Ghulu fis salih. Sebabnya melampaui batas terhadap orang saleh, disembah. Makanya tidak boleh patung itu. Jual patung tidak boleh. Haram hukumnya. Jual patung, berhala-berhala itu tidak boleh. Ya, termasuk pendapatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hari ini patung disembah. Berapa banyak manusia saat ini menyembah berhala? Banyak hadirin sekalian. Menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah keris. Banyak menyembah keris, menyembah pedang, menyembah matahari. Walaupun mereka itu pandai-pandai, orang Jepang itu pandai-pandai, tapi belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, orang-orang barat tuh jumlahnya banyak di muka bumi ini, miliaran, belum menyembah Allah. Kita alhamdulillah dikasih hidayah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini kita syukuri ini. Ada orang enggak dikasih hidayah oleh Allah, padahal pintu-pintu hidayah ini banyak. Ya, ada masjid, ada majelis taklim, belum dikasih hidayah. Ada orang-orang yang di sisi mereka ada Nabi, ada Nabi Muhammad, pamannya enggak dapat hidayah. Abu Lahab, Abu Thalib yang dicintai enggak dapat hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah ini hak murni Allah. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Ini disebut dengan hidayah itu taufik wal ilham. Hidayah langsung Allah masukkan ke hati manusia. Ini tidak bisa dimiliki oleh nabi wala malaikat. Nabi dan ulama memiliki hidayah namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hanya menyampaikan dengan lemah lembut, dengan gaya bahasa yang baik, bas menyampaikan. Ada manusia itu yang mengikuti, yang menerima, ada yang tidak menerima. Apakah Nabi semuanya menerima manusia? La. Di Mekah itu 13 tahun Nabi, yang masuk Islam, yang hijrah itu sekitar 114 orang. Sedikit, 13 tahun. Baru di Madinah banyak yang masuk Islam, 10 tahun itu. 13 tahun yang hijrah itu bukan banyak, cuma 100 berapa? 14 orang. Lainnya ngelawan, hadirin sekalian. Lainnya mengintimidasi Nabi dan umat Islam. Tadi kasih hidayah. Nabi Nuh orang yang sabar, ngajari keluarganya Islam. Anaknya, istrinya nggak dapat hidayah. Istrinya Nabi Lut nggak dapat hidayah. Suaminya Nabi, bayangkan. Ya, makanya Allah buat permisalan, wa daraballahu masalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah berikan permisalan kepada orang-orang kafir seperti istrinya Nuh dan istrinya siapa? Lut. Keduanya berkhianat kepada suaminya, tidak masuk Islam dan termasuk penghuni neraka. Sedangkan yang jauh dari orang-orang baik, sekitarnya kafir, musyrik, dapat hidayah. Seperti istrinya siapa? Fir'aun. Suaminya sekafir-kafirnya manusia, mengatakan ana rabbukumul a'la. Bayangkan, Fir'aun sekafir-kafirnya manusia. Sekitarnya orang-orang zalim. Asya binti Muzahim, imra'atu Fir'aun, aslamat wa amanat billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, hadirin sekalian. Ya, Allah kalau sudah ngasih hidayah taufik, tidak ada yang bisa mengganggunya.
Maka Allah buat permisalan, wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah memberikan permisalan kepada istrinya Fir'aun, imra'atu Fir'aun, orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah, dia berdoa kepada Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ya Rabb ibni li baitan fil jannah, rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Hidayah, pentingnya kita minta hidayah. Minimal 17 kali setiap salat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Cuma kita jarang tadabbur ini. Begitu mahalnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Hadirin sekalian, belum kita berdoa. Nabi minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah. Ihdini ya Rabb. Ihdini. Dan hidayah yang paling agung ketika seorang diselamatkan dari syirik, dikasih hidayah, hijrah ya dari syirik, khurafat, bid'ah. Hidayah, ada lagi hidayah yang rinci lagi, lebih luas lagi, mengenal sunnah sehingga dia mati dalam keadaan muslim dan mengikuti sunnah. Ada orang kenal Islam secara umum saja, masih belum pakai jilbab, belum membaca Quran dengan baik, terus cari hidayah, dijemput hidayah ini, belajar. Banyak wasilah-wasilah untuk hidayah ini sekarang ini, banyak. Internet kalau kita gunakan dengan baik dapat hidayah kita ini. Begitu banyak web-web yang website yang bagus, hadirin sekalian, video-video yang bagus, TV-TV yang bagus. Tergantung kita ini mau kemana. Ini hidayah kita jemput, ini hidayah ini penting ini ya. Nah, itulah di antara hal-hal yang merusak akidah, terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Kemudian juga lalai dalam membaca Quran, baca hadis, membaca kitab-kitab. Lalai, sibuk dengan dunia, hadirin sekalian. Kemudian yang lain juga keluarga punya pengaruh. Keluarga hanya dunia, yang diucapkan dunia aja. Tidak ada ta'lim, tidak ada Quran di rumahnya, tidak ada zikir, ya, tidak ada salat. Keluarga hanya bicara dunia saja. Ini juga bahaya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma min mauludin yuladu ala fitrah." Tidaklah bayi itu kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, mu'min billah. Fa abawahu yuhawidani wa nusrani atau yumajisani. Maka kedua orang tua lah yang membuat dia itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, dan jadi Majus, ya, Majusi. Dan juga yang bisa merusak, hadirin sekalian, media informasi ini sekarang ini. Orang lihat film misalnya, nggak tahu film itu disusupi keyakinan ateis, nggak percaya sama Tuhan, ngomong begitu. Saya nggak, film-film barat, ya, berbahaya ini, berita-berita. Ya, media ini tidak bersahabat dengan kita kecuali seorang memilih media yang baik, yang bisa menyelamatkan diri, hadirin sekalian. Makanya banyak media-media Islami banyak sekarang ini. Ini penting, ya, media ini banyak merusak. Hati-hati dengan media ini, apalagi zaman sekarang. Nabi mengingatkan, ya, hati-hati kalian banyak beramal, karena akan datang fitnah, kata Nabi, memasuki rumah kalian, hati kalian sebagaimana potongan malam yang sangat gelap. Bisa jadi orang itu paginya baik muslim, sorenya kafir. Sorenya baik muslim, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia sedikit. Terbukti, habis lihat film, habis lihat ini, murtad. Habis gaul sama fulan murtad. Hadirin sekalian, banyak ya terjadi seperti itu, dan ini sudah disinyalir oleh Nabi, ya, karena orang sekarang bebas ngomong, yang ateis bebas, yang liberal bebas, dan dilihat oleh pemuda-pemuda kita, bebas orang ngobrol sekarang ini, mau ngomong apa di TV, di video, bebas, yang rusak bebas, yang liberal ngomong aja sudah. Nah, ini pengaruh yang luar biasa negatif. Hadirin sekalian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.